Nah, ini kita diberikan grafik gaya terhadap waktu. Oke. Nah, untuk memahami grafik ini untuk apa? Kita coba cari eh, petunjuk di soal. Jadi ada sebuah bola A bermasa 2 kilogram sedang bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan 10 meter per detik ke arah X positif. Ya. Kemudian ada bola B bermasa 4 kilogram berada pada keadaan diam. Maksudnya tidak bergerak di depan bola A sehingga kedua bola bertumbukan. Besar gaya yang dialami bola B selama bertumbukan, selama kontak dengan bola A, diberikan oleh grafik di samping. Abaikan semua gesekan. Oke. Tentukan momentum dan energi kinetik sistem sebelum keduanya bertumbukan. Kemudian tentukan apa namanya kecepatan masing-masing bola. Ya, Kemudian rambutmu mandi. kan energi yang hilang akibat proses tumbukan. Eh, Energi yang hilang itu maksudnya energi yang dibuang ke lingkungan akibat tumbukan. Jadi ada sebagian energi yang keluar dari sistem dua bola ini akibat tumbukan dan energi tersebut dibuang ke lingkungan. Oke. Nah, eh, kita kerjakan dulu bagian A. Kita mau menentukan momentum dan energi kinetik sistem sebelum keduanya bertumbukan. Oke. Nah, adik-adik ingat bahwa eh, momentum sistem kita mesti pakai notasi vektor karena momentum itu besaran vektor. Nah, bagian yang A itu kita mau mencari momentum sistem. Karena sistemnya terdiri dari dua benda, maka momentum sistem itu adalah penjumlahan momentum tiap apa namanya anggota yang menyusun sistem tersebut. Sehingga adik-adik bisa bilang bahwa momentum sistem itu adalah momentum bola A, okay, ditambah momentum bola B. Dan karena yang ditanya sebelum tumbukan, maka kita akan hitung juga momentum setiap anggota sistem sebelum tumbukan. Nah, momentum bola A, kalau adik-adik coba cek, eh, bisa kita hitung lewat M dari bola A, ya kan? Dikali dengan kecepatan bola A, oke? Kali dengan kecepatan bola A. Kemudian momentum bola B itu adalah massa bola B dikali dengan kecepatan bola B. Nah, sekarang kita perlu tentukan kecepatan masing-masing bola. Oke, massanya udah diketahui. Nah, untuk yang pertama, eh, massa bola A itu adalah 2 kilogram. Oke, 2 kilogram, kita tulis 2 kilogram. Kemudian kecepatannya itu adalah, nah ini adik-adik mesti hati-hati. Kecepatannya bola A itu adalah 10 meter per detik ke arah X topi. Oke? Atau ke arah itopi. Adik-adik boleh pakai X atau X topi atau itopi terserah. Oke? Nah, kemudian adik-adik tambahkan dengan untuk benda B. Nah, benda B masanya 4 kilogram, tapi dia dalam keadaan tidak bergerak. Jadi kecepatannya adalah 0. Oke? Sehingga berapapun masanya, karena dia tidak bergerak, maka momentumnya juga 0. Maka adik-adik dapat momentum sistem sebelum tumbukan. Oke? Jadi ini bagian A, momentum sistem sebelum tumbukan. Oke?
Setelah momentum, kita masih harus tentukan lagi energi kinetik sistem. Nah, untuk menentukan energi kinetik sistem, adik-adik perlu ingat formula untuk menghitung apa namanya energi kinetik. Energi kinetik dihitung pakai apa? Setengah mv kuadrat. Nah, maka energi kinetik, saya pakai simbol K untuk energi kinetik ya. Energi kinetik sistem itu diberikan oleh energi kinetik bola A ditambah energi kinetik bola B. Nah, energi kinetiknya bola A adalah setengah M-nya bola A dikali V-nya bola A kuadrat. Oke. Kemudian tambah energi kinetiknya bola B setengah MB VB kuadrat. Tapi adik-adik udah tahu bahwa bola B itu tidak bergerak sehingga kelajuannya nol, jadi energi kinetiknya nol. Oke. Nah, maka adik-adik cukup setengah MA VA kuadrat aja. Energi kinetik untuk B udah jelas nilainya adalah nol karena benda B tidak bergerak. Nah, habis itu adik-adik tinggal substitusi aja eh, data-data yang diketahui, misalkan MA itu adalah 2 kilogram, kemudian VA adalah 10 meter per detik, 10 meter per detik kuadrat. Ya. Kira-kira ini berapa, Dede? Setengah kali 2, 1 kali 10 kuadrat, 100. Satuannya apa? Satuannya Joule. Nanti adik-adik tolong jangan lupa satuan untuk tiap besaran fisis. Jadi, kalau yang ditanya skalar, lengkap dengan satuan. Kalau yang ditanya vektor, lengkap dengan satuan dan arah. Oke? Nah, maka kita peroleh momentum dan energi kinetik sistem sebelum peristiwa tumbukan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, berikutnya kita mau tentukan kecepatan masing-masing bola sesaat setelah tumbukan. Oke? Kecepatan masing-masing bola sesaat setelah tumbukan. Nah, adik-adik lihat bahwa ketika tumbukan itu gaya yang bekerja, oke, diberikan oleh grafik yang ada di sebelah kanan. Oke. Nah, adik-adik ingat dari hukum Newton kedua, ingat dari hukum Newton kedua, adik-adik tahu bahwa sigma F, oh saya tulis di bawah sini biar agak besar. Nah, sigma F itu sama dengan M kali A kali percepatan. Atau bentuk yang lebih umum untuk sistem benda itu adik-adik bisa tulis sebagai eh, D momentum terhadap waktu. Jadi kalau ada gaya dengan resultan tidak nol bekerja di sebuah sistem, maka momentum sistem tersebut akan berubah. Nah, gaya ini adalah gaya eksternal. Oke, saya bisa modifikasi dikit hukum Newton sehingga menjadi seperti ini. Kalau ada diintegralkan sigma F sama dengan dp dt terhadap waktu, integralkan kedua ruas terhadap waktu, maka adik-adik akan dapat yang ruas kiri itu integral sigma F ya, terhadap waktu. Nah, waktunya adik-adik pilih pada rentang tertentu dari T1 sampai T2 misalkan. Sama dengan yang ruas kanan itu turunan pertama P kalau diturunkan terhadap waktu. Adik-adik integralkan kembali, maka adik-adik dapat
perubahan momentum. Adik-adik dapat delta, pakai delta kapital. Delta P, ya, atau P di waktu kedua, P di waktu kedua dikurangi P di waktu ke-1. Ya. Jadi kalau ada resultan gaya bekerja ke sebuah sistem, kemudian resultan gaya tersebut tidak nol, maka selama gaya tersebut bekerja, momentum akan berubah di sistem kita. Ya. Nah, sekarang kita coba selidiki untuk apa namanya benda B misalkan. Benda B itu awalnya dia tidak bergerak kan ya? Dia tidak bergerak di awal, kemudian gara-gara ditumbuk oleh benda A, dia mengalami apa namanya? Mengalami pergerakan. Ya. Nah, maka kita bisa tulis kayak begini. Untuk benda B, akibat gaya yang bekerja ketika tumbukan dengan benda A berlangsung, untuk benda B, akibat gaya yang bekerja ketika tumbukan dengan benda A sedang berlangsung, maka terjadi perubahan momentum sebagai berikut. Nah, kita pakai formula yang kita dapat dari integral tadi. Berarti saya bisa tulis kayak begini. Perubahan momentum yang dialami oleh benda B sama dengan momentum di waktu berikutnya, oke, yaitu momentum setelah tumbukan. Kita kasih nama momentum apa? Setelah tumbukan, tulis aja gini kali ya, setelah tumbukan, oke, dikurangi momentumnya B sebelum tumbukan, oke, ini kira-kira. Nah, ini adik-adik mesti sama dengan integral gaya yang bekerja di B selama tumbukan berlangsung. Oke? Nah, gayanya kita dapat dari grafik yang diberikan di sebelah kanan. Pak, tapi tahu dari mana kalau gaya ini bekerjanya di B? Karena waktu mereka tumbukan, mereka kontak satu sama lain. Maka gaya yang diberikan oleh A ke B juga akan dirasakan oleh A sendiri akibat reaksi dari B. Jadi prinsip aksi reaksi, hukum Newton ketiga. Jadi gaya yang sama, yang magnitudonya sama, itu akan bekerja di A dan B masing-masing. Tapi arahnya berbeda. Oke? Gitu kira-kira. Nah, sehingga saya bisa bilang kalau grafik yang di samping itu memberikan gaya yang juga bekerja di B, nggak cuma di A. Oke? Dan mesti sama gayanya. Yang berbeda cuma arah dan tempat gaya ini bekerja. Oke? Waktu tumbukan, aksi dari A bekerjanya di B. Reaksinya B bekerjanya di A. Oke? Dan mereka sama besar. Gitu. Tapi berlawanan. Nah, maka adik-adik lihat, kita mau integralkan gaya yang bekerja di benda B. Dan cuma ada satu gaya diberikan di eh, apa namanya di grafik. Jadi saya nggak perlu lagi tulis sigma ini karena kita udah tahu bahwa gayanya cuma ada satu. Oke? Gitu kira-kira. Dan adik-adik tahu bahwa waktu benda A menumbuk benda B kan tidak bergerak awalnya. Benda A bergeraknya ke kanan, ke X positif. Jadi waktu dia tabrak benda B, maka benda B akan dikenai gaya F ini, dan gaya F ini akan bekerjanya ke arah X positif di apa namanya di benda B. Ya, sehingga saya bisa bilang bahwa F vektor ini itu arahnya mesti ke arah positif X. Arah X ini itu tidak bergantung waktu, sehingga saya bisa taruh dia di luar integral. Nah, saya bisa taruh di sini. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan, apa makna integral ini? Integral f dt. T-nya dari mana sampai mana, Pak? Kalau kita lihat di grafik,
T-nya itu dari 0 sampai 2 kali 10 pangkat min 3 detik. Ya. Nah, tolong adik-adik perhatikan kalau nanti mengerjakan soal yang melibatkan grafik, mohon untuk lihat satuan yang dicantumkan di tiap sumbu. Oke? Nah, integral ini, adik-adik udah pelajari bahwa tafsiran geometri dari integral itu adalah luas area yang dibatasi oleh kurva dan sumbu mendatar. Nah, maka menghitung integral ini tidak perlu adik-adik lakukan dengan cara mencari dulu kurva f terhadap t ini mengikuti fungsi apa. Karena fungsinya berbentuk garis miring saja, adik-adik bisa tebak luas di bawah kurva menggunakan luas segitiga. Ya. Jadi saya bisa ganti perhitungan integral ini menjadi luas segitiga. Segitiganya itu segitiganya simetri terhadap garis titik-titik yang vertikal, sehingga adik-adik bisa tulis luasnya adalah setengah. X positifnya saya pindah ke sini dulu. Setengah kali alas, panjang alasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 detik. Nah, kemudian adik-adik kali lagi dengan tingginya adalah 16 kali 10 pangkat 3 Newton. 16 kali 10 pangkat 3 Newton. Oke? Nah, adik-adik substitusi seperti itu, maka adik-adik dapat angka berapa kira-kira? Sama dengan X topinya kita tulis ulang. Setengah kali 2, 16 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3, ya dari dapat 16 kan ya? 16, kita tulis sini. 16, satuannya apa kira-kira ada? Ada yang bisa tebak gak satuannya apa? Mau coba? Pak, itu kalau misalnya satuannya Newton second itu juga bisa nggak, Pak? Boleh, boleh aja. Cuman kalau adik-adik mau uraikan lebih detail, kan hasil integral ini adalah selisih momentum. Momentum itu kilogram meter per detik kan ya? Jadi adik-adik boleh tulis Newton second atau kilogram meter per detik. Oke? Terserah. Nah, maka kita dapatkan perubahan momentum yang dialami oleh benda B. Nah, benda B, kalau ada diingat, itu momentumnya dia sebelum tumbukan adalah 0. Jadi yang di ruas kiri ini bisa langsung saya ganti momentumnya B sebelum tumbukan dengan 0 aja langsung. Oke? Kemudian ruas kanannya adalah 16 Newton second ke arah positif X. Ya. Nah, sekarang karena yang diminta adalah kecepatan, adik-adik ingat kembali bahwa momentumnya B setelah tumbukan itu bisa dihitung lewat P-nya B setelah tumbukan dikali dengan M, ya nggak? M-nya B tentu ya. Nah, maka kurang 0 ini nggak usah kita tulis lagi. Ya, adik-adik peroleh dengan demikian P-nya B setelah tumbukan itu sama dengan apa? Kira-kira. Oh, bukan kira-kira, pasti-pasti. Sama dengan 16 Newton second ke arah X, ya kan? Dibagi masanya B. Masanya B itu tadi berapa?
4 kilogram. Nah, kita ganti dengan 4 kilogram. Ya 4 ya. 4 gitu. 4 kilogram. Nah, kalau adik-adik pakai satuan yang satu lagi, Newton second, sama dengan kilogram meter per detik. Adik-adik langsung lihat kan ya, kalau kilogram meter per detik bagi kilogram, maka adik-adik dapat satuannya kecepatan. Oke? Jadi kita peroleh jawabannya adalah 16 bagi 4, ya 4 kilogram habis meter per detik. Jadi setelah tumbukan, benda B bergerak ke arah X positif dengan kecepatan 4 meter per detik. Pak, kasus itu nggak bisa diselesaikan pakai hukum kekekalan momentum karena informasinya kurang ya. Kenapa saya nggak pakai hukum kekekalan momentum? Karena betul informasinya kurang. Kalau saya pakai hukum kekekalan momentum, maka dalam satu persamaan itu saya butuh kecepatannya bola A dan kecepatannya bola B setelah tumbukan. Jadi saya cuma punya satu persamaan, tapi ada dua yang tidak diketahui. Ya nggak? Kalau saya pakai hukum kekekalan momentum. Kalau ada ingat, saya sekalian review aja biar nanti kalau ada ujian, adik-adik eh, bisa paham kenapa kita nggak pakai hukum kekekalan momentum di kasus ini. Saya tulis gini. Nah, hukum kekekalan momentum bilang ke adik-adik kalau resultan gaya eksternal yang bekerja di sistem kita adalah nol, maka momentum sistem sebelum interaksi antar sesama anggota sistem itu akan sama dengan momentum sistem setelah interaksi. Oke? Jadi sesama anggota sistem berinteraksi tapi nggak ada resultan gaya eksternal. Oke? Nah, masalahnya kalau saya uraikan momentum sebelum dan sesudah untuk kasus kita, ada dilihat ini MA dan PA sebelum tumbukan dan MBVB sebelum tumbukan. Mesti sama dengan MAVA setelah dan MBVB setelah tumbukan. Nah, apa masalah menggunakan ini? Masalahnya adalah VA setelah dan VB setelah saya nggak tahu, ya nggak. Sementara saya cuma punya satu persamaan, oke? Gitu kira-kira. Nah, Pak, bukannya saya bisa pakai itu ya, Pak ya, hukum kekekalan energi kinetik ya. Kekekalan energi kinetik di peristiwa tumbukan cuma boleh adik-adik pakai kalau nggak ada energi terbuang dari sistem ke lingkungan. Masalahnya di kasus ini, dia nggak ada bilang apakah tumbukan ini elastik atau tidak elastik. Oke? Jadi nggak ada jaminan bahwa konservasi energi kinetik itu boleh kita pakai. Oke? Sehingga saya cuma punya eh, informasi yang terbatas, ya. Maka kita perlu cari satu-satu PB dan PA, ya. Nggak bisa pakai persamaan ini karena dua-duanya belum diketahui, cuman punya satu persamaan, ya. Nah, itu jawaban dari pertanyaan di chat. Nah, kita coba lanjutkan. Sekarang bisa adik-adik manfaatkan kekekalan momentum, ya. Karena salah satu dari kecepatan setelah tumbukan itu udah kita peroleh, yaitu kecepatannya B. Ya. Nah, kita tinggal substitusi aja. Let's see. Pertama, kita punya data masanya A. Ya. Masanya A 2 kg. Kita ganti ini dengan 2 kg. Kemudian massa B 4 kg, kita ganti MB dengan 4 kg. Di ruas kanan juga begitu, MA kita ganti dengan 2 kg, MB kita ganti dengan 4 kg. Salah.
Kemudian, Pak izin bertanya, saya masih belum paham X dengan topi itu apa? X dengan topi itu adalah vektor unit yang menyatakan arah X positif. Adik-adik biasanya waktu SMA pakai I topi. Oke? Adik-adik biasanya waktu SMA pakai I topi. Nah, saya sukanya pakai X topi, Y topi, Z topi. Kenapa? Karena dari hurufnya udah jelas X topi berarti arah sumbu X positif. Ya? Gitu kira-kira. Jadi adik-adik boleh pakai X topi, boleh pakai Y topi, terserah. Atau boleh kalau Y topi, adik-adik boleh ganti dengan J topi, kemudian Z topi, adik-adik boleh ganti dengan K topi, terserah. Waktu SMA adik-adik pakai IJK rasanya. Atau mungkin di kelas ada beberapa dosen yang pakai IJK, nggak masalah sebenarnya. Nah, berikutnya PA sebelum tumbukan. PA sebelum tumbukan diketahui kan diketahui di soal 10 meter per detik ke arah X. Kita taruh di sini 10 meter per detik ke arah X. Kemudian PB sebelum tumbukan adalah 0 karena benda B awalnya dalam keadaan tidak bergerak. Kemudian PA setelah tumbukan. Ini justru yang mau kita cari. Ya. PB setelah tumbukan sudah kita ketahui. PB setelah tumbukan itu adalah 4 meter per detik ke arah X. Nah, ini kita ganti dengan 4 meter per detik ke arah X. Saya pindahkan suku kedua di ruas kanan ke ruas kiri. Jadi yang ini, nah ini saya pindahkan ke ruas kiri jadi negatif. Oke. Kemudian 4 kilogram kali 0, ya udah nggak usah dituliskan jawabannya 0 kan ya. Nah, gini aja. Oke. Kemudian adik-adik tahu yang ruas kiri, adik-adik dapat 20 kurang 16. Jadi adik-adik dapat 4, ini saya hapus saja, 4 kilogram meter per detik. Kilogram meter per detik. Oke. Ke arah X topi. Nah, maka kita peroleh kecepatan benda A setelah tumbukan akan sama dengan 4 kg meter per detik bagi 2 kg. Adik-adik dapat 2 meter per detik ke arah X. 2 meter per detik ke arah positif X. Ya. Jadi setelah tumbukan, kedua benda bergerak ke arah X. Cuma benda A itu kecepatannya dari 10 meter per detik jadi 2, tapi tetap bergerak ke arah X positif, sementara benda B dari tidak bergerak jadi bergerak dengan kecepatan berapa tadi? 4 meter per detik ke arah X. Oke? Nah, maka kita peroleh kecepatan masing-masing bola sesaat setelah tumbuh. Nah, berikutnya bagian C. Tentukan besar energi yang hilang akibat proses tumbukan. Tentukan besar energi yang hilang akibat proses tumbukan. Nah, berarti adik-adik perlu hitung berapa energi kinetik sebelum dan sesudah, kemudian diselisihkan. Ya, supaya adik-adik bisa dapat berapa sih perubahan energi. Ya. Nah, maka kita selidiki perubahan energi kinetik sistem autocorrect sistem akibat tumbukan. Nah, perubahan energi adik-adik bisa hitung lewat delta K itu sama dengan K setelah tumbukan dikurangi K sebelum tumbukan. Sama dengan
Nah, Dede lihat, kita udah hitung energi kinetik sebelum tumbukan. Energi kinetik sebelum tumbukan tadi berapa? Eh, ini energi kinetik sistem sebelum tumbukan 100 Joule. 100 Joule. Nah, kita copy ini. Nah, yang belum kita hitung adalah energi kinetik setelah tumbukan. Energi kinetik setelah tumbukan berapa? Setengah MA kali PA setelah tumbukan. Jangan lupa dikuadratkan. Oke? Tambah setengah MBPB kuadrat setelah tumbukan. Ini kita ganti suku kedua dengan MBPB. Oke? Nah, maka kita peroleh perubahan energi kinetik sistem kalau gitu sama dengan setengah MA PA kuadrat. Tadi PA setelah tumbukan 2. Berarti saya copy lagi. Kita substitusikan data-data yang diketahui. MA lagi-lagi adalah 2 kg. 2 kg. Kemudian MB 4 kg. Oke. Kemudian VA setelah tumbukan, ini datanya udah kita hitung, 2 meter per detik ke arah ekstopik, tapi yang kita butuhkan hanya magnitudo kuadrat aja. Karena yang mau kita hitung adalah energi kinetik, dia besaran skalar. Kemudian benda B itu kecepatan setelah tumbukan 4 meter per detik ke arah X positif. Maka kita cuma perlu magnitudonya saja. 4 meter per detik. Kemudian di kuadrat. So, adik-adik peroleh setengah kali 2 kali 4. Adik-adik dapat 4 plus setengah kali 4 kali 16. 32. 32 tambah 4, 36. Jadi adik-adik peroleh 36 Joule. Ya kan? Kurang 100 Joule. Maka adik-adik peroleh berapa ini? Negatif 64 Joule. Nah, apa arti tanda negatif adik-adik? Tanda negatif artinya energinya dibuang ke lingkungan. Ya. Selisih nilai K kita menjadi negatif, itu artinya K setelah tumbukan itu lebih kecil dari sebelum tumbukan. Artinya ada energi yang terbuang. Karena setelah tumbukan, energi kinetik sistem malah berkurang. Berarti ada energi yang terbuang ke lingkungan. Pak, itu tadi 100 Joule dari mana? 100 Joule itu kita hitung tadi di soal bagian A. Soal bagian A kita diminta salah satunya adalah menghitung energi kinetik sistem sebelum tumbukan. Jadi 100 Joule itu kita udah peroleh waktu menjawab bagian A. Oke? Nah, maka kita lanjutkan yang tadi. Tanda negatif ini, tanda negatif untuk, autokorek lagi. Untuk delta K menandakan bahwa ada sejumlah energi kinetik sistem yang terbuang ke lingkungan. Oke. Tentu dalam wujud dalam jenis energi yang berbeda. Pak, maaf izin bertanya, kalau misal tidak ada tanda negatifnya, apakah boleh? Kalau tidak ada tanda negatif, adik-adik, nggak masalah, karena yang ditanya adalah besar. Ya? Adik-adik paham ya? Yang ditanya besarnya doang. Nah, di perhitungan saya dapat negatif. Negatif itu menandakan bahwa energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil dari sebelum tumbukan. Apa implikasi ini? Implikasinya adalah
sebagian energi, yaitu 64 Joule ini, terbuang ke lingkungan. Maka kalau ditanya, berapa besar energi yang hilang akibat proses tumbukan, nggak perlu negatif ada tulis. Cukup 64 Joule-nya saja. Ya. Jadi saya bisa tulis kayak begini, saya tambah kalimat inilah. Jadi, besar energi yang terbuang ke lingkungan dari sistem tentu adalah autocorrect lagi adalah adalah 64 Joule. Oke. Nah, soal berikutnya ini tentang roda dengan jari-jari 30 cm awalnya berada pada keadaan tidak bergerak dengan posisi sudut 0 0. Kemudian berputar dengan percepatan sudut konstan 60 radian per detik kuadrat. Hitunglah besarnya total percepatan linier suatu titik di tepi roda setelah berputar selama 10 detik. Oke. Kemudian jumlah putaran atau revolusi yang ditempuh roda dalam waktu 0,2 detik. Kemudian hitung kecepatan sudut setelah roda berputar selama 0,25 detik. Oke. Kita mau coba hitung total percepatan linear. Oke. Jadi kalau adik-adik bayangkan ini roda, awalnya posisi sudutnya 0. Kita anggap posisi sudut itu kita ukur dari garis horizontal ini. Oke. Kita tandai pakai warna hitam si garis horizontal untuk menandakan bahwa rodanya tadinya ada di posisi sudut 0. Oke. Kemudian dia berputar dengan percepatan sudut 60 radian per detik kuadrat. Oke, 60 radian per detik kuadrat. Hitunglah besar, taruh gambarnya sebelah kanan. Hitung besar total percepatan linear di satu titik di tepi roda setelah 0,1 detik. Oke. Nah, titik di tepi roda itu adalah titik di lingkaran hitam ini, adik-adik. Misal setelah 0,1 detik, misal ya, misal garis yang hitam ini itu sudah pindah ke misal ke sini, misal aja ini ya, ke sini misal. Nah, garis hitam yang lama kita gambar pakai putus-putus. Nah, maka titik yang berada di tepi itu maksudnya yang ini. Kita tandai pakai warna merah. Nah, ada dua percepatan yang bekerja di titik berwarna merah ini. Pertama adalah percepatan pada arah tangensial. Arah tangensial itu arah yang menyinggung keliling roda. Ya. Kemudian ada satu lagi percepatan, yaitu percepatan pada arah radial. Nah, ke arah sini. Nah, percepatan tangensial itu adik-adik bisa hitung melalui hubungan berikut. A tangensial itu adalah radius ya, dikali dengan percepatan sudut. Ya. Alfanya udah diketahui dari soal, ya kan? 60 radian per detik kuadrat. Nah, R-nya berapa? Nah, karena dia ada di tepi, maka R-nya ini sama dengan radius roda. Jadi adik-adik bisa tulis radiusnya roda 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Saya salin ke meter ya, adik-adik. Sentimeter ke meter itu adik-adik kali 10 pangkat min 2. Kemudian alfa adalah 60 radian per detik kuadrat.
Nah, maka adik-adik peroleh 18. Satuannya apa? Meter per detik kuadrat. Nah, pada arah radial gimana? Pada arah radial, percepatan itu adalah R dikali eh, omega kuadrat. Oke? R dikali omega kuadrat. Nah, omeganya itu harus kita tentukan dulu. Karena ada dilihat bendanya, rodanya itu bergerak dengan percepatan konstan. Berarti percepatan sudut konstan. Berarti kecepatan sudutnya berubah terhadap waktu, meningkat terus. Ya. Nah, maka saya bisa tulis kayak begini. Ingat, adik-adik, untuk percepatan sudut konstan, kita dapat menuliskan, adik-adik ingat bahwa alfa itu sama dengan turunan pertamanya omega terhadap waktu. Nah, karena alfa nilainya konstan, oke, maka adik-adik bisa tulis bahwa eh, omega, omega di waktu sembarang itu sama dengan integral alfa terhadap waktu dari waktu awal sampai waktu akhir yang adik-adik pengen. Oke. Kemudian jangan lupa dengan adik-adik tambahkan dengan sebuah konstanta, yaitu nilai kecepatan sudut di waktu awal. Waktu awal itu adalah di T1, ketika waktunya sama dengan T1. Nah, kita kasih nama itu sebagai omega 1. Oke. Nah, awalnya kapan? Kita pilih aja awalnya ketika dia mulai bergerak, waktu T-nya sama dengan 0. Oke. Akhirnya kapan? Akhirnya kita pilih di waktu yang ditanya oleh soal A. Soal A, dia minta di waktu 0,1, maka kita pilih T2-nya 0,1 detik. Ya. Nah, omega 1-nya berapa? Omega 1 adalah omega di waktu awal. Di waktu awal dia tidak bergerak. Jadi, apa namanya? Kita ganti ini dengan 0. Tahu dari mana Pak di awal dia nggak bergerak? Ada di soal bahwa sebuah roda berada pada keadaan awal diam. Diam itu maksudnya tidak bergerak. Ya. Izin bertanya Pak, percepatan radial dan sentripetal sama ya Pak? Betul. Sentripetal dan radial sama. Jadi yang ke arah radial itu percepatan sentripetal. Betul. Makanya AR ini R omega kuadrat. Ya. Mestinya kalau adik-adik ingat percepatan sentripetal, saya tulis ini ya, ASP. SP itu maksudnya sentripetal. Dia sama dengan P kuadrat per R. Ya kan? Nah, P adalah kecepatan tangensial. Nah, kecepatan tangensial itu adik-adik bisa ganti dengan kecepatan tangensial, adik-adik bisa ganti dengan omega kali R. Ya? Kemudian ini dikuadratkan. Nah, omega kali R kalau dikuadratkan, adik-adik dapat omega kuadrat R kuadrat. Dibagi dengan R, maka adik-adik dapat R kali omega kuadrat. Oke? Gitu kira-kira. Izin tanya Pak, jika mencari omega T-nya, omega T, dengan rumus kinematika, apakah sama aja? Nah, adik-adik lihat kalau saya integralkan ini, misalkan saya pilih aja T2-nya itu di T sebarang, misal. Kemudian omega awal itu saya sebut aja omega 0. Ya. Nah, karena percepatan konstan, adik-adik bisa pindah alfa ini ke luar integral. Omega T itu sama dengan omega 0 plus alfa kali integral dt dari 0 sampai t. Adik-adik dapat t kan ya? Ya enggak? Ini yang adik-adik pelajari waktu di kinematika untuk gerak rotasi. Nah, habis itu adik-adik tinggal substitusikan aja
angka-angka, adik-adik substitusikan angka-angka, misal omega 0 itu adalah 0, kemudian T yang kita mau itu adalah 0,1 detik. Ya. Kalau T yang kita mau adalah 0,1 detik, maka semua T di formula ini adik-adik ganti dengan 0,1 detik. Ya. Kemudian alfa kita ganti dengan 60 radian per detik kuadrat. Maka adik-adik dapat kalau gitu omega ketika waktu sama dengan 0,1 detik adalah 60 kali 0,1. 6 radian per detik. Ya. Nah, kita gunakan data ini untuk menghitung AR. Ya. Untuk menghitung AR, geser dikit biar kita ada space. Maka ini sama dengan, nah R-nya adik-adik ganti dengan posisinya si titik diukur dari pusat rotasi. Karena dibilang dia ada di tepian, berarti R yang ini adalah radius dari roda. Kemudian adik-adik kalikan dengan omega kuadrat. 6 radian per detik, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Maka adik-adik peroleh berapa? 10,8. Satuannya apa? Satuannya meter per detik kuadrat. Nah, bagaimana menghitung total percepatan linear? Total percepatan linear berarti adik-adik ambil resultan dari kedua percepatan ini. Ya? Jadi saya bisa tulis kayak begini. Percepatan linear total itu sama dengan, adik-adik lihat, karena A tangensial dan A radial atau A sentripetal, itu mereka saling tegak lurus, maka resultan mereka berdua itu bisa kita peroleh lewat Pitagoras kan ya. Jadi adik-adik tinggal ganti ini dengan akar dari A tangensial kuadrat plus A radial kuadrat. Oke. Sama dengan, nah adik-adik tinggal substitusikan lagi yang udah diperoleh. 10,8 kuadrat ini bikin akarnya nggak enak. Coba cek dari kalkulator yuk. 22,99 meter per detik kuadrat. Nah, itu yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Jumlah putaran atau revolusi yang ditempuh roda dalam waktu 0,2 second. Oke. Nah, maka untuk tahu roda ini udah berputar berapa kali revolusi, kita cari dulu tetanya berapa. Dari 0 sampai 0,2 detik. Oke. Nah, adik-adik teruskan formula yang tadi kita turunkan. Setelah dapat omega T, oke, dapat formula untuk omega T, adik-adik ingat lagi bahwa omega itu sama dengan perubahan posisi sudut terhadap waktu. Maka adik-adik bisa tulis kalau begitu theta di waktu sembarang itu sama dengan theta di awal, oke, ditambah integral, apa yang diintegralkan? Ya, fungsi kecepatan sudut ini, omega 0 plus alpha T. Oke. Nah, yuk kita berlatih menyelesaikan integral sama dengan theta 0. Nah, karena di dalam integral ada dua suku yang dijumlahkan, jadi adik-adik dapat hasilnya adalah omega 0 itu konstanta kan ya? Karena dia nilai kecepatan di awal. Jadi adik-adik dapat omega 0 kali T
Kemudian alfa T diintegralkan. Alfa konstanta boleh keluar dari integral. Adik-adik dapat alfa kali setengah T kuadrat. Oke, gitu kira-kira. Nah, kemudian adik-adik substitusikan data-data yang diketahui untuk menghitung theta. Theta yang mau kita hitung adalah theta ketika T sama dengan 0,2 detik. Oke? Nah, kayak begini. Theta nolnya berapa? Diketahui di soal tuh. Awalnya kita ambil theta 0 sama dengan 0. Ya. Omega nolnya berapa? Di soal juga diketahui. Berada pada keadaan awal tidak bergerak. Jadi suku yang ini 0. Maaf Pak, itu dapat omega 0 T dari mana? Oke, saya uraikan baris yang ini lebih detail ya. Nah, Dede lihat. Baris yang ini, kalau saya uraikan lebih detail, nah, ada dilihat integral dua suku yang dijumlahkan. Itu sama dengan integral omega 0 saja terhadap waktu, ya kan? Ditambah integral alfa T saja terhadap waktu. Oke? Kemudian omega 0-nya adalah konstanta, jadi boleh keluar aja ke sini. Ya enggak? Oke? Alfa juga konstanta, boleh keluar ke sini. Ya enggak? Nah, integral omega 0 dikali integral dt dari 0 sampai t. Ada dapat t kan ya? Jadi omega 0 kali t. Oke? Kemudian yang ini integral t dt, integral t dt. Ada dapat setengah t kuadrat, ya kan? Kemudian kali dengan alfa. Nah, itu kenapa omega 0 t ada dan setengah alfa t kuadrat ada. Oke? Kemudian adik-adik tinggal substitusikan theta 0 berapa, omega 0 berapa. Ya? Nah, alfanya itu diketahui, yaitu 60 radian per detik kuadrat. T, semua T di formula ini kita ganti dengan 0,2 detik. Karena kita mau cari theta ketika waktunya sama dengan 0,2 detik. Maka kalau kita selesaikan perhitungan ini dapat 30 kali 4 per 100. 1,2 radian. Satuannya adalah radian. 1,2 radian. Nah, kalau gitu menempuh 1,2 radian ini ekivalen dengan berapa putaran? Maka jumlah revolusi atau putaran adalah, ada dilihat, satu putaran itu 2pi. Oke? Sementara roda kita menempuh 1,2 radian. Berarti jumlah putarannya adalah 1,2 dibagi 2pi. 0,19 putaran. Oh, nggak sampai satu putaran. 0,19 putaran. Kita lanjut ke bagian C. Nah, kita tinggal pakai formula yang tadi udah kita turunkan. Yang ini. Ya. Nah, omega T. Ini berarti T-nya kita ganti dengan 0,25. 0,25 itu seperempat, 60 bagi 4, berapa? 15 kan ya? Jadi kita dapat 15 radian per detik.